Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi kita pada perkuliahan korespondensi dalam bisnis perhotelan, ya, dalam perkuliahan di front office department. Sebelum kita membahas yang terkait dengan korespondensi, kita harus memahami dulu mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi adalah merupakan penyampaian informasi dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Nah, dari pengertian tersebut, maka kegiatan komunikasi mengandung unsur-unsur. Yang pertama adalah unsur daripada komunikator atau pengirim, ya, pengirim. Terus yang kedua adalah pesan atau informasi yang akan disampaikan, ya. Itu apa saja. Selanjutnya, pesan itu melalui apa atau media, ya, melalui media apa saja. Nah, di sini disebutkan. Selanjutnya, siapa yang akan dituju atau penerimanya siapa. Nah, terus setelah itu, setelah ada penerimanya, baru feedbacknya bagaimana, ya. Jadi responsifnya bagaimana antar kedua belah pihak, baik komunikator maupun juga komunikan. Itulah yang menjadi barometer di dalam pemahaman mengenai komunikasi dulu sebelum kita masuk pada perkuliahan korespondensi, ya. Nah, jenis komunikasi dan bentuknya dalam kegiatannya itu ada dua. Yang pertama adalah komunikasi lisan, ya ini, dan komunikasi tulis. Kalau komunikasi lisan itu contohnya adalah berbicara, bercerita, berdiskusi, berpidato. Nah, ini adalah komunikasi lisan. Sedangkan kalau untuk komunikasi tulis, ini bisa berwujud menulis surat, artikel, ya, laporan, dan juga makalah. Nah, ini jenis komunikasi dan bentuk kegiatannya, ada komunikasi lisan dan juga komunikasi tulis. Ya, sekarang kita menginjak pada arsip, ya. Komunikasi sudah kita pahami, harus ada feedbacknya. Sekarang arsip. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, ataupun juga perorangan dan perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Nah, ini adalah contoh pemahaman mengenai arsip, catatan rekaman, ya, kegiatan atau sumber informasi. Itu adalah arsip. Lalu di sini kita tahu juga mengenai kearsipan atau sistem filing atau file maksudnya, ya, adalah rangkaian kegiatan tata cara menyusun arsip atau dokumen secara teratur dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib sehga bila mana diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Nah, pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun yang diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Ini salah satu penekanan yang kembali, sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan daripada lembaga, organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, jadi adalah salah satu pemahaman mengenai kearsipan atau sistem filing. Tuh. Nah, sekarang fungsi dari arsip itu sendiri. Itu adalah penunjang aktivitas administrasi. Ya, administrasi segala macam bentuk administrasi kalau diarsip maka itu adalah penunjang di dalam kita untuk segi administrasinya. Alat pengambil keputusan. Nah, itu salah satunya, ya. Oke, butuhnya ini alat keputusannya memutuskan. Nah, ini ada buktinya di dalam arsip yang tertera di keputusan tersebut. Lalu juga ada bukti pertanggungjawaban. Semua bukti pertanggungjawaban keputusan-keputusan harus tertuang dalam suatu tulisan dan itu nanti diarsipkan. Nah, arsip-arsip itu juga sebagai sumber informasi, ya, dan juga wahana komunikasi antar organisasi, antar orang atau yang terkait dengan suatu operasional, ya, seperti itu adalah fungsi arsip. Selanjutnya, macam-macam arsip. Arsip dapat berupa surat, ada warkat,
ada juga akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk suatu tindakan atau keputusan. Nah, itu. Ya, di sini ada perkembangan teknologi juga ya. Arsip dapat berbentuk audio. Kalau dulu memang ada ya kertas ya. Itu tapi sekarang sudah adanya zaman-zaman di era globalisasi ini sudah dalam bentuk teknologi berupa audio, video maupun digital. Macamnya adalah pita rekaman, mikrofilm, disket, compact disc, flash disk, dan lain sebagainya. Ya, di sini akan kita lihat juga arsip era modern. Nah, di sini arsip-arsip dalam era modern dapat disimpan dalam bentuk digital berupa mikrofilm, CD, DVD, hard disk, dan sebagainya dengan yang dapat menghemat ruang dan biaya. Simple ya, lebih fleksibel. Bahkan ya, kini telah hadir yang namanya cloud computing yang memanfaatkan teknologi internet. Kita tahu contohnya di dalam Google itu kan ada yang namanya Google Drive. Nah, di situ biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen kita. Kita nanti di situ nanti ada beberapa step by step-nya, ada beberapa bagaimana cara filling file-filenya. Itu nanti tinggal klik sudah bisa kondisikan arsip-arsip yang akan kita lihat. Ya, jadi semakin canggih, semakin cepat untuk berinteraksi dengan teknologi sekarang ini. Itu ya. Nah, ruang lingkupnya bagaimana? Ruang lingkup daripada arsip tersebut. Ya, ini adalah penciptaan. Ya, maksudnya ini adalah dibuat, lalu diterimakan, ya, dan dikumpulkan atau dijadikan satu arsip menurut sesuai dengan kondisi masing-masing arsip tersebut. Nah, setelah itu baru ada yang namanya apa? Dikendalikan agar tertata dengan rapi dan juga dipelihara serta dirawat arsip-arsip tersebut. Ya. Dan pada saat suatu waktu dalam penyimpanan itu bisa juga dimusnahkan dengan catatan arsip tersebut sudah tidak relevan lagi atau jangka waktunya mungkin lebih dari 10 tahun dan itu sudah tidak digunakan lagi dan sudah ada kebijakan baru sesuai dengan proses audit, itu baru dikondisikan untuk bisa dimusnahkan. Itu salah satu prinsip dari pemusnahan arsip. Nah, di sini surat ya, setelah di sini kita menyinggung setelah arsip filing tadi kita bertemu dengan surat. Nah, surat sebagai alat komunikasi. Di sini ada beberapa pemahaman mengenai surat. Saya lihat sebagai informasi tertulis berupa rekaman atau juga sarana tertulis ya dari pihak satu kepada pihak yang lain. Ya, ini adalah salah satu beberapa pemahaman mengenai surat. Ya, bisa kita lihat, bisa kita pelajari di sini. Ya. Surat menyurat atau korespondensi merupakan kegiatan saling berkirim surat oleh perorangan atau organisasi atau juga perusahaan. Nah, ini salah satu yang terkait dengan surat menyurat atau korespondensi tadi. Jadi ada keterkaitan antara kedua belah pihak. Nah, ini. Nah, bagaimana syarat-syarat surat? Yang pertama jelas ya, menggunakan kertas. Itu surat. Namun memang di era digitalisasi juga sudah menggunakan internet. Yang kedua adalah menggunakan model atau bentuk. Nah, ini modelnya ada yang divariasi, bentuknya ada yang dibikin lain, gitu ya. Itu menurut selera masing-masing instansi atau perusahaan atau lembaga. Ada juga yang menggunakan kode atau notasi, menggunakan bahasa yang khas. Ciri khasnya perusahaan ini adalah bahasanya seperti ini. Ya, tentunya juga bahasa yang baku, ya, mudah dimengerti, ya, dan jelas. Dan jangan lupa mencantumkan tanda tangan. Nah, ini misalnya sangat riskan sekali kalau tanpa tanda tangan. Ya, begitulah. Demikian ini yang berkaitan dengan persyaratan surat. Nah, sekarang penjelasannya, penyampaian maksud melalui surat dari suatu pihak kepada pihak lain dapat atas nama perorangan atau pribadi atau juga mewakili. Nah, ini ya, mewakili. Tuh. Kegiatan ini tadi sudah korespondensi, ya. Para pelakunya kegiatan berkirim surat disebut korespondensi tadi ya, itu saling surat menyurat. Dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya, kedudukan surat dalam bidang komunikasi tidak tergoyahkan karena surat itu apa? Memiliki bukti otentik, hitam di atas putih. Nah, itu salah satu keunggulan daripada kenapa surat tidak tergoyahkan, memiliki bukti yang tidak tergoyahkan. Nah, di sini fungsi surat apa?
sebagai alat komunikasi tulis, jelas. Sebagai tanda bukti tertulis, sebagai alat pengingat, ya, sebagai alat pengingat, sebagai pedoman untuk bertindak dan mengambil keputusan lebih lanjut. Nah, ini sebagai keterangan keamanan, ya, sebagai duta atau wakil organisasi, jelas. Sebagai dokumen histori atau bukti sejarah dan bukti kegiatan. Dan juga ini tidak kalah pentingnya, surat itu sebenarnya sebagai alat promosi. Biasanya di korporat itu kan ada lambang perusahaan, ada apa tuh alamat email atau yang lainnya, atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Disitulah kita selipkan promosi-promosi yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan kita. Itu ya, itu tidak kalah pentingnya. Nah, sekarang penggolongan surat. Ini ada beberapa macam. Ada surat bersampul, ada kartu pos. Nah, kalau kartu pos itu kan adalah ukuran 10 kali cm kali 15 cm dikeluarkan oleh kantor pos. Sedangkan kalau selain itu ukuran 15 cm dan kali 20 cm itu dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Ini salah satu contoh saja, ya, kartu pos ukurannya. Lalu warkat pos itu adalah gabungan sampul dan kertas surat. Nah, yang keempat ini adalah memorandum atau memo. Biasanya di hotel itu ada yang namanya memorandum atau inter-office komunikasi atau memo internal, ya, antar departemen terkait, mungkin antar departemen front office dengan housekeeping, front office dengan beberapa departemen, misalnya accounting, marketing, food and beverage, mungkin engineering. Nah, itu salah satu yang terkait dengan itu. Dan juga nota, ya, berukuran setengah folio atau setengah kuarto. Lalu telegram, surat tanda bukti faktur, kwitansi, dan tanda terima serta kartu identitas lainnya. Atau juga dalam bentuk email, ya, seperti itu. Ya, penggolongan surat. Inilah salah satu yang terkait dengan penggolongan surat merunut wujudnya. Nah, sekarang kalau menurut sifatnya bagaimana? Oh, ternyata menurut sifatnya ada 3. Itu surat biasa, isi surat yang disebut boleh diketahui oleh siapa saja, oleh orang lain, selain orang yang dituju. Nah, jadi sifatnya adalah umum. Lalu yang kedua adalah surat konfidensial atau setengah rahasia. Nah, ini surat ini adalah untuk kalangan terbatas, mungkin dari satu organisasi, dalam suatu perusahaan, atau kalau di hotel ya dalam satu hotel tersebut antar departemen. Makanya kan ada inter-office communication. Nah, ini salah satu surat setengah resmi. Jadi pihak lain tidak boleh tahu. Sedangkan yang ini yang terakhir adalah surat rahasia atau RHS. Surat yang hanya boleh dibuka dan hanya boleh diketahui oleh orang yang dituju. Ya, ini sangat jelas. Ini istilahnya surat rahasia itu adalah surat yang harus tidak boleh orang lain mengetahui maupun departemen mengetahui. Yang jelas yang boleh mengetahui adalah mereka yang dituju. Nah, sekarang dari segi pemakaiannya, di sini ada beberapa pemahaman. Surat pribadi. Di sini ada privé, surat yang dikirim kepada teman atau kepada kerabat keluarga. Pribadi kan privé. Lalu ada juga surat resmi, surat yang dikirim kepada pejabat suatu instansi atau kepada organisasi. Yang kedua adalah surat pemerintah. Ya, ini biasanya surat resmi yang terutama dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan, ya, dalam lingkup ASN atau aparatur sipil negara. Itu juga bisa. Lalu surat sosial adalah surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi sosial, yaitu. Dan yang terakhir adalah surat bisnis atau dagang, surat yang terutama dipakai oleh perusahaan untuk urusan perdagangan atau jual beli antara pembeli dan penjual. Nah, ini ya, demikian segi pemakaiannya. Nah, sekarang ini bagian-bagian surat bisnis itu ada apa saja toh? Oh, ini ada kepala surat, nomor, ya, ada kode-kodenya, ada bulannya, tahun pembuatannya, tanggal, perihal, asal alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Ya, ini adalah 3 rangkaian yang harus dipenuhi. Lalu nama organisasi, penanda tangan, jabatan, lampiran, ya, atau ada mungkin ada inisial pengonsep dan pengetik, ya. Biasanya ini hanya tambahan saja. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian surat bisnis tadi. Tuh. Nah, sekarang prosedur bisnis. Nah, sekarang ini. Prosedur bisnis merupakan rangkaian tahapan tertentu yang dilewati oleh pelaku transaksi bisnis yang berkenalan. Nah, ini kan pertama kan berkenalan dulu, baru meminta penawaran. Selanjutnya dari pihak si
ini produsen tadi, produsen tadi yang untuk menawarkan tadi membuat penawaran dulu. Nah, dari si konsumen itu memesan. Lalu dari produsen tadi mengirimkan pesanan sebelum sampai ke puncak bisnis sebelum deal-dealnya. Ini satu rentetan atau tahapan-tahapan surat menyurat dalam dunia bisnis ini seperti ini. Ya, terus ada peminta penawaran, ditawarkan, terus nanti bagaimana hasilnya, terus ada pemesanan, terus sistem pengirimannya bagaimana. Nah, puncak kegiatan bisnis adalah transaksi. Nah, ini itu sudah terjadi kesepakatan jual beli, ada dealnya, ada fixnya, ya, dan nanti baru dibuatkan suatu persetujuan dan dilanjuti, lalu ada penyerahan uang sebagai nilai tukarnya oleh pembeli. Ini adalah salah satu tahapan dalam prosedur bisnis surat menyurat tadi. Nah, sekarang di sini ada pemeran utama dalam kegiatan bisnis, penjual dan pembeli sebetulnya. Di sini ada dua. Dilihat dari segi hubungan antara penjual dan pembeli, ada berhubungan secara langsung, jadi penjual langsung dengan pembeli. Nih ya, pemeran utamanya antara penjual dan pembeli, atau juga berhubungan secara tidak langsung melalui apa? Perantara. Nah, ini bisa dikondisikan tergantung dari manajemen masing-masing perusahaan. Bisa melalui perantara atau bisa juga langsung penjual dengan pembeli. Ya, ini sah-sah saja. Ya, itu ya. Demikian dari kami, dari saya, terkait dengan perkuliahan hari ini yang membahas mengenai terkait dengan korespondensi. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan kita. Kita ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Dan salam sejahtera selalu kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.